Apanya yang mau dirubah? Hah, perubahan tentang apa? Mas, perubahan tentang apa yang kamu gaungkan? Perubahan tentang apa? Tentang apa? Indonesia ini sudah memiliki Pancasila dan itu tidak bisa diganggu gugat, juga tidak bisa dirubah-rubah dan tidak bisa diubah. Saya khususnya selaku warga negara NKRI, warga negara Indonesia, tidak mengizinkan siapapun untuk merubah Pancasila menjadi apapun. Paham? Tujuh. Tidak mengizinkan Pancasila dirubah dan diganti dengan apapun. Siap. Kalau nggak paham, gini. Tak wai ngerti. Tanda ngono, Mbak. Perubahan rakyat tidak bisa dibendung lagi. Kehadiran perubahan itu apa? Yang mau dirubah apa? Di bidang apa? Please sebutkan. Di bidang ekonomi apa? Di bidang politik apa? Jadi kami tidak mengira-ngira apa yang mau dirubah. Kalau kami sudah jelas selama kepemimpinan Pak Jokowi hampir 2 periode ini selesai, perubahan banyak. Coba Anda sekali-kali pergi keluar kota, Kalimantan, Papua, banyak sekali perubahan. Itu jelas. Pembangunan di mana-mana. Jadi kami masih bingung mau dirubah apa lagi. Merubah sistem negara, ideologi negara, tidak bisa. Nggak mungkin. Pancasila adalah Pancasila, harga mati. Iya. Selama ini kita itu heran loh. Perubahan seperti yang digaungkan Pak Anies. Tapi yang dirubah apa gitu loh. Ya kita nggak sadar ya. Yang penting perubahan. Apa? Ideologi. ATI, FPI mau dihidupkan kembali. Apa ya? Ya. Saya juga bingung apa yang dirubah. Ya, Presiden harus yang bisa meneruskan kinerja Pak Jokowi. Ya, sekarang Pak Jokowi sudah berbuat yang sangat luar biasa dan kita ucapkan terima kasih terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah luar biasa, penerusnya ini harus berkesinambungan meneruskan program-program daripada Pak Jokowi. Kita juga sedih, Pak Jokowi harus segera berakhir, tapi mau gimana lagi? Kita harapkan penggantinya ya akan lebih baik daripada Pak Jokowi. Saya akan kembali ke kota saya. Tuh video ini lagi, bikin sedih aja video ini. Bikin mewek video ini. Kembali ke Solo ini loh. Mendengar perkataan ini, tuh kan jangan dinangis, tuh kan video ini loh. rasanya tidak bisa terima. Aduh. Tuh kan jadi mewek lagi video ini tuh. Kembali ke Solo. Aduh. Ngapain muncul video ini? Kembali ke Solo. Jujur tidak berapa lama lagi kita akan kehilangan seorang pemimpin yang benar-benar ada di hati kita gitu loh. Pemimpin yang menurut saya kurang lebih 10 tahun ini telah menjadi sosok idaman kita. Wah. Jujur di saat mendengar kata itu saya akan pulang ke Solo. Rasanya kita nggak bisa terima. Ya karena memang jujur Tuh kan bikin sedih kan, bikin nangis kita kan. masih butuh pemimpin. Bangsa dan negara ini masih
masih butuh pemimpin seperti beliau, Pak ya, yang betul-betul mengenali hati rakyatnya, siapapun rakyatnya itu. Tuh kan. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya rakyat biasa. Tapi bagi saya, ketika mendengar kata Jokowi, saya hanya terlintas di hadapan saya itu adalah orang baik, orang yang betul-betul dilahirkan bukan untuk dirinya, tapi untuk kehidupan orang banyak. Gak bisa terima sih, tapi ya itulah. Konstitusi bang, konstitusi nggak bisa. Sabar, kita sabar. Tak segampang itu mencari penggantimu. Jadi sedih banget tuh, sedih lagi, sedih lagi. Apakah Saya, teman-teman ngerasain yang Solo, sama? sebagai rakyat biasa, Pak Jokowi keren tahu kenapa nggak lanjut aja, nanti siapa yang jadi presiden kami. Pak Jokowi 3 kali kalah Citizen Lawsuit, Karhutla, BPJS, dan internet di Papua. Pada zaman Orde Baru nggak mungkin ada kejadian rakyat bisa mengalahkan presiden dalam Citizen Lawsuit, dalam tuntutan hukum, Digugat apalagi Pak oleh Jokowi. rakyat. Kalah pula. Ini yang harus kita gambarkan. Lalu ada orang bilang, wah zaman sekarang ini semuanya dikekang, ini Jokowi anti kritik segala macam. Lah, mereka bisa bicara seperti itu. Ada media nulis Jokowi ini diktator, sudah memenuhi syarat. Ada 4 kriteria katanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi diktator. Jokowi ini, media yang menulis itu. Lah, dia masih bisa nulis begitu. Ada pendakwah agama bilang bahwa zaman sekarang ini benar-benar otoriter. Jokowi mau menang sendiri. Kan disebutnya seperti itu. Islam digencet, Islam diinjek. Dia ngomongnya leluasa di YouTube, di TV. Dia ngomong seperti itu juga. Dia dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid berbicara seperti itu. Nggak ada yang nangkep. Lah, otoriternya di mana? Dikekangnya di mana? Logikanya nggak bisa dipakai orang seperti itu. Ini adalah kebohongan-kebohongan. Coba bisa bayangkan, jika Anda itu diam saja, mengkritik dengan cara yang sehat, dengan cara intelektual, kritik, nggak ada orang yang akan nangkep. Tapi ketika ngeritik sambil memaki, gambarnya Pak Jokowi dijadikan lidah anjing, kupingnya dimekarkan seperti kuping gajah, itu bukan kritik, itu menghina. Karena kita ini semua adalah manusia, punya perasaan juga. Kalaupun Pak Jokowi tidak tersinggung, yang tersinggung adalah orang di sekelilingnya. Setidaknya orang yang mendukungnya. Pendukungnya pasti tersinggung, Giliran seperti kami kalian juga. Yang menghina Pak Jokowi seperti sedemikian parahnya itu. Ulamanya kita bilang ulama su aja, udah ngamuk sedemikian rupa. Ini bahayanya. Sentimen agama dalam politik itu memang tidak akan pernah mencerdaskan. Ini nggak benar sama sekali. Coba bayangkan, orang boleh menghina sejadi-jadinya kepada Pak Jokowi, mau dimakzulkan segala macam. Ingat, kata-kata pemakzulan itu kalau zaman Pak Harto itu subversif. Udah dikandangin, diinjek, hilang orangnya. Mungkin udah di dasar sungai diketin batu kakinya. Ini harus tahu. Saya ingin tahu, Wiji Tukul hanya seorang penyair. Dia cuma baca puisi. Wiji Tukul. Apa sih puisi? Nggak bakal ngeluarin peluru kok. Orang awam juga nggak begitu gampang mengerti dengan kata-katanya syair-syairnya Wiji Tukul mungkin ya. Yang ngerti hanya orang-orang yang bisa memaknai majas-majas itu. Tetap saja diculik dan dihilangkan. Sampai sekarang nggak ketahuan mayatnya kok. Aktivis yang lain, Bimo Petrus segala macam, mana ada jejaknya? Ini kan orang-orang kritis. Kalau saja Pak Harto itu tidak tumbang pada tahun 98 itu, Adiana Pitupulu, Budiman Sujatmiko, mungkin udah hilang.
Ini yang harus kita ketahui oleh generasi milenial. Kalian sudah tahu masa-masa kebebasan, lalu mengatakan zaman Pak Harto lebih bagus. Kata siapa? Saya hanya ingin meluruskan sejarah supaya tidak ada lagi penghilangan sejarah itu hanya untuk konsumsi politik. Kita juga di dalam Islam banyak kita mengenal sejarah-sejarah yang sangat buruk dan tidak mengenakan, tapi tetap harus diungkapkan. Tarikh Imam At-Tabari, Imam Suyuti, Ibnu Katsir, Ibnu Asir, semua menceritakan. Bukan berarti kita itu ingin mendiskreditkan orang yang sudah wafat, tidak. Bukan seperti itu. Sejarah itu harus diluruskan supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya. Kita tahu tuduhan KKN, korupsi segala macam kepada Utsman ibn Affan, sampai akhirnya Sayyidina Utsman dibunuh, dikepung rumahnya. Ketika itu jenazahnya tidak ada yang memakamkan, lalu kemudian jenazah Sayyidina Utsman diludahi segala macam. Ini kan sejarah-sejarah yang nggak enak. Tapi para ahli sejarah pada saat itu mengungkapkan ini semua, bukan ingin mencibir, bukan ingin membuat fitnah, enggak. Supaya kejadian ini tidak terulang dan kita bisa mengambil hikmahnya. Itu saja. Seperti sejarah-sejarah yang saya sampaikan saat ini tentang kejelekan-kejelekan Orde Baru, ini juga untuk supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Itu saja tujuan saya. Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan luar biasa dari Gus Islah Bahrawi. Yakinlah, hujatan, makian yang ditujukan kepada Pak Jokowi akan membawa kebaikan bagi beliau, karena segala keburukannya akan dilimpahkan kepada orang-orang yang telah menghujatnya. Ketika kalian mengatakan Jokowi plonga-plongo, kemudian mengganti mukanya dengan muka anjing, ya, mengatakan apapun hinaan itu nanti akan kembali kepada kalian yang akan menghujatnya. Ingat teman-teman, mengurus negara ini tidak segampang apa yang kalian pikirkan. Dengan berbagai macam watak. Ya, udah begitu presiden capek ke sana, ke sini, ke sana, ke sini untuk mensejahterakan rakyat, masih ditambah lagi dengan hujatan, hinaan yang kalian lakukan. Nggak tahu lagi berapa besar pahala yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seharusnya kalau kita tidak menyukai seorang pemimpin, kita doakan agar menjadi seorang pemimpin yang baik, bukan dengan cara hujatan, hinaan, makian, apalagi dengan fisik. Ya, sebentar lagi teman-teman kita akan kehilangan seorang presiden yang saya pikir tidak akan ada lagi. Presiden seperti Presiden Jokowi. Ya, kita akan merindukan sosok seorang Jokowi yang kalian bilang plonga-plongo itu. Kita akan merindukan plonga-plongonya. Puas kalian. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pemimpin seperti Pak Jokowi. Ya, dan terima kasih juga karena saya masih hidup di zaman seorang Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.